Dalam hati
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, Kau boleh kuduskan, layakan setiap kami Tuhan. Amin. Kau sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin. Ada sukacita pagi hari Haleluya. ini? Berikan tos kanan kiri. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Allah di tengah kita? Amin. Di tengah
Silakan duduk kembali. Sambil menunggu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, mari kita pujikan Kerja Buat Tuhan. Haleluya. Sungguh sangat senang dipanggil Tuhan selalu berisah. Kerja buat Tuhan selalu berisah. Dia pikul salib selalu berisah. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi dipanggil Tuhan selalu berisah. Membuang diri kepada Tuhan saudara, kata Tuhan selalu berisah. Kata Tuhan selalu berisah. Kata Tuhan selalu berisah. Ada yang ingin bersaksi? Haleluya. Bentar Pak Arnold, saya nggak bersaksi, cuman menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini di awal bulan Mei. Tuhan menyampaikan pesan kepada jemaat-jemaat terkhusus GBDI Kasih. Ya, di Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya, Tuhan mau kalau kita benar-benar orang yang baik, pasti kita tetap setia kepada Tuhan. Mau dalam kondisi apapun kita mau setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi jemaat-jemaat terkhusus jemaat GBDI Kasih. Tetap setia, tetap berbuat baik dan tetap benar di mata Tuhan dan di mata semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya mau menyaksikan kisah ini tentang pertobatan. Dan di kerjaan saya itu kemarin saya menangkan satu jiwa. Dia itu orang Madura. Kehidupannya Bapak Ibu itu dia cerita, pokoknya selama 1 tahun saya kerja saya perhatikan. Jadi tengkaran lewat HP karena orangnya berselingkuh. Terus istrinya enggak tahu kenapa ya. Aku mikir gini, kita laki-laki tapi kok mau kayak gitu, tapi ujung pertengahan sampai ujungnya dia itu sampai kayak linglung, mau stres begitu. Karena mungkin biaya hidup, terus pinjam uang sana sini, ya termasuk ke saya tak kasih. Seperti biasa yang pinjam, misalnya 1 juta tak kasih 100, ada-adanya gitu. Tak ikhlas kasih. Nah, kemarin hari Sabtu dia telepon mau datang ke sini. Itu namanya juga Pak Eko. Tapi Pak Eko juga tahu kok orangnya. Terus dia telepon Pak Arnold. Ini gimana? Kayak Pak Arnold bilang, saya suruh ganti HP, ganti nomor baru. Dia ikuti. Dia ganti HP, nomor baru hilang semua. Saya bilang, perhatikan istrimu, anakmu. Besok Senin saya lihat lagi, kalau dia berubah, terus dia video call. Habis beli HP itu dia video call, dia lihat ke saya lihat gini, wih mukanya cerah sekali, ya gitu. Kalau kamu hidup selingkuh sana sini, ya mau gimana? Saya juga pikir kayak terbang. Jadi saya bilang teman saya kayak begitu, sudah hidupnya hancur. Terus ya mungkin lewat saya buat contoh, saya juga dulu kayak begitu. Saya malah tukang pemabok, perokok, lari sana keliaran sana sini, tidak tahu aturan waktunya itu.
dan lewat anak istri saya, doa mereka untuk saya sampai hari ini, puji Tuhan, itu karena ya bimbingan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ada di hati saya di jurang itu. Terima kasih kesaksian saya, dan pesan buat bapak-bapak juga, tak usah kita orang Kristen ya harus kita kesempatan untuk di kerjaan di sana kan saya sama bapak bos ada 3, satu namanya Bu Clara, sama bapak bos saya itu kita Kristen, yang lain itu kuat kuping kuat mental, jadi sonanya kayak masih sona fanatik gitu, sampai tanya gini-gini, aku ngalah udah seenakmu kayak gimana sudah. Tapi semakin berjalannya waktu ya itu, dan minggu depan kalau dia ada perubahan lagi kan rencana mau tak ajak ke sini main ke rumah, tak bersaksi lagi. Terima kasih, semoga Tuhan berkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, kesaksian sangat memberkati. Mari kita siapkan hati kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Berlalu
membalas dengan apapun Tuhan, selain pujian dan rasa terima kasih kami Tuhan. Tubuh yang telah Engkau salibkan, darah yang telah Engkau curahkan Tuhan untuk menebus kami Tuhan, itu membuktikan bahwa cinta-Mu begitu besar terhadap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami rindukan selalu curahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di setiap ibadah kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman-Mu boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ada haleluya? Dikasih besar sedikit. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mau ulangi, kira-kira masih ada yang ingat kemarin firman ini yang pertama, kira-kira ada 4 macam buah di pertama lagi, yang paling pertama saja. 4 macam buah, yaitu yang buah pertama adalah buah apa? Buah mentah. Buah mentah itu artinya adalah gambaran dari Kristen yang tidak berguna, atau Kristen justru bukan hanya tidak berguna, kalau kita mencoba mengkonsumsinya, maka siap-siap kita akan terkena getahnya. Ini adalah Kristen yang merugikan. Jadi kita tidak boleh merugikan orang lain dengan buah. Memang firman Tuhan katakan, keluarkanlah buah, tapi buah saja tidak cukup. Buahnya harus baik. Buat apa kita punya 100 pohon mangga, tapi semuanya itu nggak bisa dimakan. Buahnya banyak, tetapi nggak bisa dimakan. Kalau saya lebih baik saya tebang semua, saya ganti. Demikianlah makanya firman Tuhan, ini kalau nggak berbuah mending ditebang. Bahkan kalau berbuahnya tidak baik, ditebang juga. Yang kedua adalah buah apa? Buah karbit. Next, terus sampai yang karbit. Ini adalah gambaran dari orang Kristen yang mengutamakan penampilan di luar. Di luarnya bagus, sepertinya sudah matang, tetapi ternyata di dalamnya adalah masih mentah. Jangan jadikan mimbar itu panggung sandiwara. Ini ciri-ciri yang karbitan, menghindari proses, suka dipuji, suka tampil, anti kritik, omong doang, tidak pernah salah, tidak mau mengalah. Nah ini hati-hati. Salah satu contohnya next terus yang ini dia. Siapa? Ofni dan Pinehas. Dia adalah pelayan Tuhan, tetapi ternyata dikatakan oleh firman Tuhan, Ofni Pinehas adalah anak yang dursila. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris, dia itu anaknya iblis. Ya ini mengerikan. Nah hari ini kita akan bahas mengenai buah yang ketiga. Buah yang ketiga adalah buah busuk. Kita bangkit berdiri semua, kita akan bacakan ayat ini. Yesaya 5 ayat yang kedua. Sudah ketemu? Katakan amin. Atau nggak buka Alkitab, lihat di depan, udah ketemu. Nggak apa-apa, saya tunggu. Yesaya 5 ayat yang kedua. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Silakan duduk. Lihat di sini. Dalam terjemahan lama, maka menanti-nantilah ia kalau hasilnya buah-buah anggur yang baik, tetapi hasilnya buah busuk belaka.
Ini yang lebih bagus karena dalam bahasa aslinya memang juga nggak disalahkan yang terjemahan sekarang. Asam, busuk itu akan menghasilkan asam. Nah, coba mundur dulu. Kalau kita lihat, mundur satu, kita lihat bahwa ia mencangkulnya. Siapakah ini? Ini adalah Yesus. Ia mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Jadi, Yesus itu menanam pokok anggur pilihan. Bahkan ia menjaga. Tetapi, ternyata setelah dinanti-nanti sekian tahun, pas dimakan, ternyata hasilnya adalah busuk. Sangat kecewa. Mateng sih, mateng. Dari luar bukan karbitan, sesuai musimnya. Tapi yang menjengkelkan ini busuk. Nah, Bapak Ibu, ternyata, next. Ini akibat dari serangga. Jadi waktu proses pembuahan, dari kecil itu tanpa sengaja taruh kuman. Jadi saya nggak mau nyalakan serangga ya, karena dia juga nggak sengaja kok. Dia taruh kuman atau bakteri. Nah, saat proses pembuahan, itu ternyata hidup dia di dalam dan menghasilkan, mundur, coba kita lihat. Nah, itu dia. Terdapat ulat di dalam, di tengah-tengahnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu, anak-anak, siapa yang suka anggur? Angkat tangan. Kalau makan begini mau? Enggak ya. Bingung juga mau makan. Ya, takutnya ulatnya ada dalam tubuh kita. Nah, itu mengerikan nih. Tuhan tidak mau buah yang dalamnya ternyata busuk, bahkan berulat. Next, ternyata ini adalah gambaran, next lagi, ini. Menggambarkan orang yang matang atau orang yang sukses. Tetapi ternyata kesuksesannya itu dilatar belakangi, dulunya dia mungkin pernah sakit hati, sehingga timbul kemarahan masa lalu, kebencian masa lalu, akar pahit, sehingga dia punya pernyataan begini, lihat nanti, kalau saya sudah sukses, saya akan balas kamu. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Kadang justru banyak orang jatuh bukan ketika dia di bawah, tetapi ketika dia sukses. Next, ini adalah Saul. Yonatan baik anaknya, tetapi karena kebusukan hati daripada Saul, Yonatan ikut terkena getahnya. Padahal dia baik, tapi karena bapaknya mempunyai hati yang busuk, setelah Saul itu jadi raja, benernya cuma sebentar, tetapi ketika Roh Allah itu undur daripadanya, motivasi atau kerjaan dia, visi misi dia jadi raja cuma satu, ingin membunuh Daud. Udah cuma itu aja kerjaannya. Coba kita baca lagi. Nggak ada kerjaan lain yang dia kerjakan. Di dalamnya ada ulat-ulat kebencian, ulat-ulat dendam. Awas Bapak Ibu, anak-anak semua. Jangan sampai kita dikategorikan 3 buah ini. Karena Tuhan mengharapkan, next, yaitu buah-buah yang baik. Bukan hanya berbuah aja, tapi buahnya harus baik. Coba kita baca di depan, Kidung Agung 4 ayat 16, 1, 2, 3. Bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin, bertiuplah dalam kebunku, bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku. Nah, ternyata di sini Salomo untuk menghasilkan buah-buah yang lezat harus melalui 2 proses. Yaitu apa? Kalau kita baca di sini, ini Salomo menantang. Di sana dikatakan, bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin
selatan. Next. Ternyata untuk menghasilkan buah-buah yang lezat, itu tidak boleh tidak. Harus ada angin utara. Angin utara itu adalah angin yang sejuk, menyegarkan, dia dingin. Dan kedua, ada angin selatan. Ini angin panas, kering. Ini dibawa dari gurun Sahara. Pernah ya dengar ya, gurun Sahara di Afrika Utara itu? Atau disebut dengan angin Sirocco, Saraf. Nah, angin ini kalau dia lewat aja di dalam kebun seseorang, ini sempat dia datang, bayangin ini, saya nggak tahu ini lebih dari 50 derajat Celcius, itu kalau angin, kalau kita kan kalau keluar panas, kalau nggak kena sinar matahari, ya udah. Di Indonesia hampir-hampir nggak ada. Nggak pernah rasain begini. Tetapi kalau angin ini lewat, meskipun kita udah berteduh, dia lewat, itu panasnya hampir sama kayak di oven. Kalau mau ngerasain angin begini, siapa yang pernah masuk mobil waktu dijemur, udah? Terus buka, masuk, tutup. Gimana rasanya? Kayak di sauna kan? Nah ini, bisa merasakan angin Sirocco ini, bayangkan kalau tanaman ini dilewati berapa menit aja, itu akan mati. Tetapi tidak akan mati kalau ini, jadi begini, ada penelitian bahwa tubuh manusia itu harus dikasih stres. Bahwa setiap makhluk hidup harus ada stresnya. Stres itu adalah sesuatu yang kebaikan untuk diri manusia. Contoh salah satunya adalah salmon. Salmon itu akan hidup kalau dikasih hiu kecil. Dia akan stres, dia akan kejar-kejar terus dia akan lari-lari dan sampai di pelabuhan dia masih hidup. Meskipun itu berminggu-minggu atau bahkan sampai berbulan-bulan. Stres itu akan memacu hidup kita supaya kita terus bangkit. Makanya Bapak Ibu, stres itu biasanya datang dari apa? Dari masalah. Makanya masalah itu ketika kita datang, jangan kita berdoa, Tuhan ambillah masalah saya. Jangan. Tapi berdoalah, Tuhan kuatkan saya supaya saya bisa menang menghadapi masalah ini. Itu yang paling bagus. Coba kalau anak-anak dikasih PR di rumah, susah. Atau dikasih ulangan. Siapa di sini yang udah mau ulangan, ujian nasional? Siapa? Angkat tangan. Nah, kira-kira kita lihat soalnya susah. Langsung dia katakan, ngapain? Dia nggak usah kerjain. Udah dia tinggal. Apakah begitu caranya? Enggak. Dia harus menghadapi masalah itu. Menghadapi stres itu. Karena saya yakin, bagi anak-anak kelas 1 atau belum sekolah, baca, hitung tambah-tambahan, kurang lebih 10 lah. Hasil akhirnya 10, dia masih bisa. Itu adalah satu kesusahan buat anak tersebut. Baca, tulis itu susah. Tetapi, kira-kira bagaimana untuk anak SMP? Itu gampang atau susah? Gampang. Suruh baca, suruh tulis, suruh hitung-hitungan, jumlahnya maksimal 10, gampang. Jadi ternyata masalah itu Tuhan berikan kepada kita untuk melatih supaya hidup kita itu bertumbuh menjadi buah yang lezat. Nah, Bapak Ibu, next. Kesuksesan tidak bisa tercipta dari angin utara yang sejuk, tetapi dibutuhkan angin selatan yang panas. Nah, kira-kira, next, posisi kita di mana? Apakah kita sudah ada di dalam kategori buah yang lezat, atau jangan-jangan buah mentah, atau jangan-jangan buah karbitan? Yang paling parah ini buah busuk. Sekali lagi, kita itu tidak bisa, atau bayangin ya, selevel Raja Daud, dia itu tidak sadar kalau dirinya sudah jatuh dalam dosa. Dia nggak sadar. Selevelnya Raja Saul, dia tidak tahu dia sudah jatuh dalam dosa. Selevelnya Petrus, itu dia tidak sadar
kalau dia sudah diintip dengan dosa. Lihat, Petrus menyangkal nggak? Berapa kali? Sudah dikasih tahu Yesus? Tapi sadar apa enggak Petrus? Enggak. Saya renungkan ini. Oh Tuhan Yesus. Kalau tokoh-tokoh Alkitab yang selevel Daud saja, Petrus saja, itu mereka sendiri tidak sadar, apalagi selevel saya, apalagi selevel kita semua. Jadi Bapak Ibu, harus ada yang mengkoreksi, ada orang kedua yang mengkoreksi kita. Karena kita nggak bisa ngaudit diri sendiri. Karena Amsal 21 ayat 2 itu udah jelas. Coba kita baca, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Artinya apa? Kalau dikata kamu benar apa salah? Dia katakan benar. Kalau ada dua orang bertikai, pasti dua-duanya mengatakan siapa yang benar? Dua-duanya benar, padahal harusnya cuma satu yang benar kan? Suami istri berantem, siapa yang benar? Suami berkata, hebat banget. Suami berkata saya benar, istri berkata saya benar. Ada adik kakak berantem, ngadu ke orang tuanya, siapa yang paling benar? Pasti mereka mencoba apa? Membenarkan diri sendiri semua, semuanya sama. Memang seperti itu. Makanya ayat ini tidak titik, tapi ada kelanjutannya. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Lah, ini bahaya nih. Kalau Tuhan yang menguji hati, artinya Tuhan yang akan menyatakan benar atau salah. Nah, caranya bagaimana? Apakah Tuhan datang langsung, kamu salah, kamu benar? Enggak. Tuhan memakai hati kita dan Dia akan menghakimi kita benar apa salah. Nah, ini yang bahayanya. Kalau orang hidupnya tidak di dalam Tuhan, Tuhan tidak bisa menguji hati kita. Ketika Tuhan mengatakan, kamu salah. Enggak, Tuhan salah. Tuhan aja disalahin. Tuh. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Supaya Tuhan bisa menguji hati. Next. Inilah pentingnya kita membutuhkan Roh Kudus. Makanya tadi seperti tadi kesaksian tadi. Yang pertama, harus tetap setia. Lah dia dengar. Ada suara Tuhan. Yang kedua, kesaksian kedua, dia bisa menjaring jiwa. Dia melihat, oh Bapak ini begini. Hidupnya tidak benar. Nah, itu yang mengajari segala sesuatu kepada kita untuk bertobat. Cuman satu, Roh Kuduslah pribadi yang bisa menginsafkan orang. Makanya dibutuhkan Roh Kudus sebagai pihak kedua untuk mengaudit hati dan pikiran kita. Makanya ketika Raja Saul itu Roh Kudus dikatakan undur daripadanya, sejak itu dia suka kerasukan setan. Jadi yang akan menghakimi dia siapa? Roh Kudusnya keluar, setannya masuk. Jadi yang menghakimi dia siapa? Ya setannya. Pokoknya kalau yang menghakimi setan ini tanda-tandanya sesuatu yang melawan. Bunuh. Sikat. Balas. Nah. Masihkah kita berdoa di dalam Roh Kudus? Ini tanda-tanda kemunduran nih. Ketika kita berdoa, biasanya kita merasakan hadirat Allah, tapi kok udah kering ya. Nah, ini mulai bahaya nih. Dua hal ini penting.
Tetapi ini nggak menjadi satu-satunya. Bagaimana Pak kalau orang yang belum penuh Roh Kudus? Nggak apa-apa, belum penuh Roh Kudus, karena Roh Kudus nanti akan, yang penting itu bukan bahasa rohnya, perlu diperhatikan. Berbahasa roh itu adalah tanda orang penuh Roh Kudus. Tetapi yang di atas itu semua, orang itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Contoh, Saul penuh Roh Kudus, tetapi dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Akibatnya, dia jatuh. Jadi Bapak Ibu, yang paling terpenting adalah ketika ada suara hati, dan pasti kita semua sadar, itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan tandanya mendatangkan damai sejahtera. Suara Tuhan itu biasanya, nih ingat baik-baik, catat ini baik-baik. Suara Tuhan itu biasanya akan bertolak belakang dengan pikiran kita. Karena memang daging itu dikatakan berlawanan dengan roh. Jelas kan? Kalau itu berkompromi dengan kita, yakinlah itu suara iblis. Tapi kalau suara itu menegur, berkebalikan dengan yang kita mau, justru itu suara Roh Kudus. Gampang. Hati kita maunya curi, ambil aja, ambil. Di sini, jangan. Dosa kamu, diingetin. Selingkuh aja, selingkuh. Jangan. Tuh. Menuruti keinginan daging, dipastikan itu suara iblis. Tapi justru ketika kita, suara itu menyangkal diri memikul salib, dipastikan itu suara Roh Kudus. Simpel. Amin. Ambil aja. Nggak kelihatan bos. Itu suara daging. Nyontek aja. Enak kan? Nggak usah belajar. Berdoa aja 3 jam, habis itu tidur. Nah itu lagi lebih parah. Berdoa nggak pernah belajar. Belajar juga tanpa doa. Semuanya salah. Harus berdoa dengan belajar. Makanya Bapak Ibu semuanya, saya akhiri dengan satu ayat ini. Ini ayat bagus sekali. Yang jelas kita harus punya waktu dengan Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan tidak hanya dibatasi dengan doa. Mohon maaf ini. Tetapi lebih kepada, kalau saya itu bisa lagi nyetir, bisa lagi sendiri, lagi apapun. Tidak harus dalam tanda kutip berdoa. Lebih bagus kita itu, hidup kita berdoa selalu 24 jam. Saya nggak suka namanya, ke gereja, habis pulang gereja, kita melakukan hal-hal jasmani. Gampang banget, itu terlalu gampang. Ikut Tuhan itu jangan ke gereja 2 jam, 3 jam, itu terlalu mudah. Kalau begitu, keinginan roh cuma 3 jam. Berarti 21 jamnya keinginan apa? Keinginan daging. Ya nggak begitu. Buat apa orang itu doa sampai sehari 4 jam, puasa 3 hari 3 malam, tapi hidupnya penuh dengan kedagingan? Ayo. Tapi bukan berarti doa dan puasa tidak penting. Tetapi harus seimbang. Harus seimbang. Yang tahu busuknya suami, siapa? Istri. Yang tahu busuknya istri, yang tahu busuknya orang tua, makanya coba tanya sama anak kita jelasin ini. Kira-kira mama di mana? Jangan-jangan anak kita bilang, ini mama di sini. Tapi kalau nggak mau nanya, tanya aja Roh Kudus. Makanya ada ini bagus, ini nanti nyanyi, kita nyanyi ini nanti. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku. Ini keren. Daud itu nggak bisa menguji dirinya sendiri. Tapi yang bisa menguji hatinya bersih hanya Tuhan.
sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Bapak Ibu, kalau kita berdosa, jangan sampai kita terjatuh, tergeletak. Artinya apa? Kalau kita berdosa, lakukan hal yang sama seperti Daud. Daud itu bukan orang yang kudus, dia juga banyak salah, tetapi kenapa Tuhan sangat suka dengan pribadi Daud? Simple. Daud ketika dia dikasih tahu salah, dia langsung berubah. Awas. Tadi ada firman Tuhan, katakan suruh setia. Kalau kita sudah ditegur oleh firman Tuhan tidak berubah, maka lahirlah Saul-Saul. Tapi ketika firman Tuhan sudah diberitakan berubah, lahirlah Daud-Daud. Siapa mau jadi Saul, angkat tangan. Siapa mau jadi Daud, angkat tangan. Jadilah Daud-Daud yang disukai Tuhan. Jatuh is okay. Jangan lupa, minta ampun. Jangan sudah berdosa, sudah salah, masih ngeyel. Sama seperti Saul. Ingat, Alkitab itu hebat dan luar biasa. Alkitab itu tidak menceritakan bahwa Daud itu perfect. Semua tokoh-tokoh Alkitab itu kudus, semua orang enggak. Alkitab itu, kalau dosa dikatakan dosa, kalau baik dikatakan baik, buruk dikatakan buruk. Tapi memang itulah manusia. Makanya kita ikuti. Tidak ada manusia yang tidak jatuh dalam dosa. Saya pun banyak dosanya. Tetapi yang terpenting hari ini, kita mau mengaku dosa, apalagi di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Tubuh sebagai lambang apa? Penyatuan. Satu tubuh. Efeknya dari tubuh adalah sakit bisa disembuhkan. Bukan hanya sakit jasmani, terlebih sakit rohani dan sakit jiwa itu disembuhkan. Dan darah fungsinya untuk apa? Menebus dosa. Ingat, Tuhan mau ada perubahan. Katakan kiri kananmu, berubah. Menjadi seperti Daud. Mari kita masuk di dalam doa. Kita nyanyikan pujian ini. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku. Bantu aja. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan, kita akan introspeksi diri kita. Apakah hati kita itu setia kepada Tuhan? Atau harus ada yang diubah? D mungkin. Ini apa ini? E. Ujilah aku. D aja, D. D. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku.
pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Petugas perjamuan bisa maju ke depan. Hatiku yang batinmu, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Bagi rajaku yang duduk di tempat, aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Bagi rajaku yang duduk di tempat, aku muliakan dan ku agungkan Allah Dari awal. yang disembah. Sambil kita renungkan, apakah hidup kita masih buah busuk? Apakah kita masih buah mentah? Apakah kita masih buah karbitan? Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadiratmu Aku ingin selalu dekat, menikmati kehadiranmu. Ada yang kurang? Nyanyi Hosana. Yang kurang bisa mengangkat tangan.